Eh, Kemudian Basul Masail berikutnya saya ikut itu tentang istimbat maqasidi. Kalau enggak kami jelaskan khawatir nanti orang enggak ngerti, membuli NU, dikira NU itu liberal. Apa istimbat maqasidi itu? Menghukumi sesuatu itu dengan menimbang maslahat mudaratnya. Kalau sekiranya maslahat ya baik, kalau enggak maslahat mudarat berarti haram. Kalau enggak ada mudaratnya berarti mubah, enggak sunnah tapi mubah. Itu kaidah begitu dengan catatan kalau enggak ada nas Quran atau hadis yang melarang atau mewajibkan. Kalau ternyata ada nas yang melarang atau mewajibkan, maka yang dipegangin nas Quran atau hadis, bukan pertimbangan maslahat mudaratnya itu. Ada jenis binatang tertentu, jenis makanan tertentu. Dalam hadis enggak ada keterangan yang menyatakan itu haram. Enggak ada keterangan yang menyatakan itu misalnya ya haram itu tadi. Terus coba dibawa ke lab, enggak ada unsur dari dagingnya yang membahayakan kesehatan. Unsur haramnya enggak ada, lalu unsur yang membahayakan kesehatan juga enggak ada. Bagaimana kalau enggak ada dalil yang menyatakan itu halal, tapi juga enggak ada dalil yang menyatakan itu haram, terus juga enggak mudarat terhadap kesehatan? Maka dengan kaidah istimbat maqasidi membuat fatwa mengacu pada mudarat dan maslahat, maka itu dihukumi boleh. Nah begitu, dihukumi boleh dimakan. Tapi kalau ternyata misalnya kita temukan dalil Nabi dawuh ini haram, ya kita hukumi haram. Misalnya kodok itu ditemukan hadis sahih, Nabi intinya melarang mengkonsumsi kodok. Jadi membunuh kodok itu enggak boleh. Namanya mengkonsumsi kan dengan cara menyembelih mesti mati, enggak mungkin percil urip-uripan langsung mau telan. Ya. Nah, karena melarang membunuh kodok berarti enggak boleh mengkonsumsi kodok. Kalau kita lab ternyata daging kodok itu sehat, enggak membahayakan kesehatan, dari unsur maqasid, dari unsur tinjauan maslahat mudarat, sejatinya enggak apa-apa. Tapi ternyata ada nas yang melarang, ya kita pegang nas. Paham nggih? Jadi maksudnya NU memutuskan boleh menghukumi sesuatu berdasar maslahat mudarat itu ketika tidak nabrak nas. Nah, gitu. Ngerti? Misalnya nyun sewu zaman meneliti daging anjing ternyata sehat, nggak apa-apa, bolehkah makan? Ya tetap nggak boleh, karena nabrak nas yang Nabi menyebut anjing itu najis mughalladhah. Anjing termasuk binatang buas yang bertaring, yang itu dalam hadis Bukhari, naha an akli kulli dzinabin minas siba, atau kullu dzinabin minas siba fa akluhu haram. Itu Nabi bersabda, setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Nah, meskipun dari tinjauan kesehatan enggak membahayakan, ya hukumnya tetap haram. Dalam perilaku sosial di Arab, ada perempuan buka aurat itu bahaya. Ada perempuan pergi sendiri naik taksi, iso dipangan karo supire taksi. Paham? Tapi di Indonesia aman-aman mawon. Wong laki-laki Indonesia ya wis ngono-ngono ae, rotok lemes-lemes ngono.
Terus begitu juga misalnya kalau di Arab sana orang perempuan nggak pakai tutup kepala, nggak nutup aurat, itu bahaya. Kalau di sini sudah biasa nih pasar Gadang, pasar Blimbing, hari-hari melihat banyak orang perempuan yang nggak tutup aurat. Nah, bagaimana dari tinjauan istinbat maqasidi? Bolehkah di lingkungan kayak Indonesia ini, yang mana orang perempuan berbaju biasa, nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab pun nggak akan membahayakan, nggak akan memancing syahwatnya laki-laki, nggak mudarat itu, nggak timbul fitnah. Apa lantas boleh? Nah, itu nabrak nas. Tetap wajib nutup aurat. Tidak boleh di situ lantas gak apa-apa menurut kami, kan gak apa-apa, gak mudarat, gak timbul fitnah. Jadi pakai kaidah tinjauan maslahat mudarat tetap dengan catatan nabrak nas atau tidak, paham? Sehingga dengan begitu sama sekali dari kaidah itu NU atau Ustadz NU gak bisa dituduh liberal. Lalu itu mirip-mirip zaman Abu Bakar. Umar itu usul, Abu Bakar ono apa? Niki kathah penghafal Quran sing mati perang Yamamah. Nek Quran itu enggak segera dihimpun menjadi satu mushaf, satu bendel, lha engko sing hafal Quran selak padha mati entek. Terus piye iki? Terus Abu Bakar, lah tapi itu enggak ada perintah dari Nabi, nggak ada hadis yang melarang, tapi kan juga nggak ada hadis yang merintah, tapi nggak ada yang melarang. Kata Abu Bakar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang Rasul nggak melakukannya? Bid'ah kan? Nggak ada. Umar ngotot, demi Allah ini baik. Islam nanti mungkin akan berkembang ke wilayah yang nggak iso maca Arab, sampai ke Jawa barang ini, yang enggak iso maca tulisan Arab, enggak ditulis. Terus piye wong Sumbersari belajar Quran satu kali? Umar yakin itu baik, tapi gak ono nas hadis. Nah, dalam kasus kayak begini ini, kaidah yang direkomendasikan NU itu berlaku. Lakukan saja yang namanya pembukuan mushaf itu. Apa pertimbangnya itu maslahat untuk umat, pertimbangan kemaslahatan. Ojo kaku, bid'ah Nabi nggak ngelakoni, ojo ngono maneh. Ngerti benar? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang kedua, catatan dari kiai-kiai dalam Basul Masail, yang boleh berfatwa pakai kaidah istinbat maqasidi langsung mengacu pada maslahat mudarat, itu hanya ulama-ulama sepuh yang alim benar. Terus itu pun nggak sendiri. Misalnya Malang begini, ada Kiai Bedowi, ada Yemat, ada Habib Soleh. Terus ada masalah apa yang perlu keputusan hukum, yang perlu fatwa hukum, dicari dalil Quran hadisnya nggak ketemu. Nah, kiai-kiai sepuh, habaib sepuh yang alim-alim lo kumpul musyawarah, iki piye iki. Nah, karena mereka beliau-beliau sepuh dan nggak nuruti nafsu kan, monggo beliau-beliau yang ambil keputusan memberi fatwa. Nek saya sampean Pak Sugi ngene, gak apa-apa wis arek ayu gak apa ngono sih. Perkara dadi perkara. Ya. Itu yang diputuskan dalam dalam sidang Bahsul Masail kemarin. Saya kira begitu informasi kami dahului. Ini MWC lain belum mendengar ini. Zaman sudah mendengar. Kejone sampean.